Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gun Firno Terima Kasih, NPM 19700 6516079, Prodi Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas 1 pengembangan sistem informasi kelas R01 tentang mengenai SDLC. Oke, langsung saja kita mulai. Sebelum kita melangkah lebih jauh lagi, kita harus tahu dulu apa itu SDLC. Jadi di sini pengertian SDLC adalah kependekan dari System Development Life Cycle, atau dalam bahasa Indonesia disebut siklus hidup pengembangan sistem. SDLC digunakan untuk membangun suatu sistem informasi agar dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. SDLC terdiri dari beberapa tahapan. Yang pertama itu ada planning atau perencanaan, kemudian ada analisis, kemudian ada design, kemudian ada implementation, kemudian ada testing and integration atau pengetesan dan pengintegrasian, kemudian yang keenam itu ada maintenance atau perawatan. Kemudian fungsi SDLC memiliki banyak fungsi, antara lain sebagai sarana komunikasi antara tim pengembang dengan pemegang kepentingan. SDLC juga berfungsi membagi peranan dan tanggung jawab yang jelas antara pengembang, desainer, analisis bisnis, dan manajer proyek. Fungsi lain dari SDLC adalah dapat memberikan gambaran input dan output yang jelas dari satu tahap menuju tahap selanjutnya. Kemudian, model pengembangan SDLC. Yang pertama itu ada model waterfall. Waterfall merupakan model klasik yang sederhana dengan aliran yang linear. Output dari setiap tahap merupakan input bagi tahap berikutnya, yaitu Kristanto pada tahun 2004. Jadi model ini melibatkan penyelesaian satu tahap secara lengkap sebelum melangkah ke tahap berikutnya. Kemudian ada model prototype. Model ini merupakan suatu paradigma baru dalam metode pengembangan perangkat lunak, di mana metode ini tidak hanya sekedar evaluasi dalam dunia pengembangan perangkat lunak, tetapi juga merevolusi metode pengembangan perangkat lunak yang lama, yaitu sistem sekuensial yang biasa dikenal dengan nama SDLC atau Waterfall Development Model. Kemudian yang ketiga itu ada model Rapid Application Development atau RAD. Model ini adalah sebuah model proses pengembangan perangkat lunak sekuensial linear yang menekankan siklus perkembangan yang sangat pendek, kira-kira 60 sampai dengan 90 hari. Kemudian yang keempat ada model Evolutionary Development atau Evolutionary Software Process Models. Model ini bersifat iteratif, yaitu mengandung pengulangan. Hasilnya diproses berupa produk yang makin lama makin lengkap sampai versi terlengkap. Kemudian yang kelima itu ada model agile. Model agile ini merupakan model pengembangan jangka pendek yang menentukan adaptasi cepat dan pengembangan terhadap perubahan dalam bentuk apapun. Kemudian ada model Fontaine atau model air mancur. Model ini merupakan perbaikan logis dari model waterfall. Langkah-langkah dan urutan prosedurnya pun masih lama. Kemudian yang ketujuh ada model Synchronize and Stabilize. Jadi model ini digunakan oleh Microsoft. Secara garis besar, model ini sama dengan model instrumental, tetapi Kusamo dan Selby pada tahun 1997 menyebutnya sebagai model Synchronize dan Stabilize model, karena beberapa proses manajemennya yang ditekankan oleh Microsoft. Kemudian yang kedelapan itu ada model Rational Unveiled Process atau RUP. Model ini adalah metodologi pengembangan sistem berbasis objek. Metode ini sudah menjadi salah satu metode yang banyak digunakan dalam pengembangan sistem berorientasi objek. Kemudian yang kesembilan ada model Build and Fix Method. Jadi Build and Fix Method ini merupakan metode yang paling lemah di antara metode SDLC yang lain, tetapi menjadi acuan pengembangan untuk metode SDLC yang lain. Kemudian yang 10 itu ada metode pengembangan Extreme Programming, yaitu merupakan suatu pendekatan yang paling banyak digunakan untuk pengembangan perangkat lunak cepat. Kemudian yang ke-11 ada SDLC Big Bang Model, yaitu di mana kita tidak memiliki proses tertentu. Jadi perkembangan ini hanya dimulai dengan uang dan usaha yang dibutuhkan sebagai masukan, dan hasilnya adalah perangkat lunak yang dikembangkan yang mungkin atau mungkin tidak sesuai dengan kebutuhan pelanggan.
Kemudian yang terakhir itu ada DF model. Jadi DF model ini merupakan model SDLC di mana pelaksanaan proses yang terjadi secara berurutan dalam bentuk V. Dikenal juga sebagai model verifikasi dan validasi. DF model merupakan perluasan dari waterfall model dan didasarkan pada asosiasi dari fase pengujian untuk setiap tahap pengembangan yang sesuai. Kemudian kita masuk dalam contoh jurnal model waterfall. Jadi di sini saya mengambil jurnal dengan model waterfall, yaitu penerapan metode SDLC waterfall dalam pembuatan sistem informasi akademik berbasis web studi kasus Pondok Pesantren Al-Habib Soleh Kabupaten Kuburaya di Kalimantan Barat. Oke, kita masuk ke dalam rumusan masalahnya. Jadi rumusan masalah yang pertamanya itu adalah bagaimana membuat sistem informasi akademik berbasis web pada Pondok Pesantren Al-Habib Soleh bin Alwi Al-Haddad dengan mengikuti metodologi SDLC waterfall. Kemudian yang kedua itu bagaimana melaksanakan proses pengolahan data siswa, guru, nilai, dan informasi akademik. Kemudian yang ketiga, bagaimana memberikan informasi terhadap orang tua dan untuk umum tentang kegiatan yang dilakukan lembaga. Kemudian poin ruang lingkup berdasarkan rumusan masalah yang telah penulis identifikasi, maka didapatlah ruang lingkup pada penelitian ini, yaitu hanya membahas pemrograman web sistem informasi akademik yang menggunakan metodologi waterfall. Kemudian kita masuk ke dalam poin metodologi. Terdapat beberapa metode yang digunakan dalam melakukan penelitian ini, diantaranya yaitu yang pertama metode penulisan. Pada penelitian ini penulis menggunakan metode penulisan yang bersifat deskriptif, di mana dalam penulisan deskriptif hasil dari penelitian dituliskan secara jelas dan mendeskripsikan inti dari penulisan. Kemudian yang kedua itu ada metode pengembangan perangkat lunak. Selain menggunakan metode penulisan, penulis juga menggunakan metode pengembang perangkat lunak untuk mengembangkan sistem informasi akademik berbasis web ini. Adapun metode yang digunakan adalah SDLC waterfall yang disusun dari buku Sukamto dan Salahuddin di tahun 2013. Kemudian ini kita bisa lihat di sini ada sistem rekayasa informasi. Yang pertama itu ada analisis. Jadi dalam tahap ini penulis mulai menganalisa apa saja kebutuhan dari sistem, mulai dari kebutuhan fungsional, kemudian dari kebutuhan non fungsional juga. Kemudian desain. Tahap ini merupakan tahapan lanjut dari analisis, di mana dalam tahap ini disajikan desain dari aplikasi seperti desain antarmuka. Kemudian ada pengkodean. Pada tahap ini penulis menerapkan desain database serta desain antarmuka ke dalam bahasa pemrograman, di mana bahasa pemrograman yang dipakai adalah menggunakan bahasa PHP untuk website. Kemudian poin yang terakhir itu ada pengujian. Tahap uji merupakan tahap akhir dalam metode waterfall, di mana dalam tahap pengujian ini dilakukan teknik pengujian black box testing. Kemudian kita masuk dalam pembahasan. Jadi poin yang pertama itu ada tahap analisis kebutuhan perangkat lunak. Jadi di sini dalam penelitian penulis akan membahas tentang sistem informasi akademik berbasis web pada Pondok Pesantren Al-Habib Soleh bin Alwi Al-Haddad menggunakan metode SDLC, di mana tahap pertamanya adalah tahap analisa. Kemudian ini merupakan analisis kebutuhan yang dilakukan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu ada kebutuhan fungsional. Tahap kebutuhan fungsional ini diperlakukan untuk mengidentifikasi apa saja yang dibutuhkan dan diinginkan oleh pengguna dari aplikasi sistem informasi akademik pada Pondok Pesantren Al-Habib Soleh bin Alwi Al-Haddad. Kemudian yang kedua itu ada kebutuhan non fungsional. Dalam tahapan kebutuhan non fungsional ini, penulis mengidentifikasi apa saja yang dibutuhkan oleh pengguna untuk menjalankan aplikasi sistem informasi akademik pada Pondok Pesantren Al-Habib Soleh bin Alwi Al-Haddad. Kemudian pada tahap desain, penulis menggunakan ARD atau Entity Relationship. Jadi di sini kita bisa lihat ARD-nya. Di sini ada nilai, kemudian ada atributnya juga, kemudian ada pelajaran juga dengan atributnya. Kemudian kita lanjut pada tahap implementasi. Jadi tahap implementasi ini halaman utama sistem informasi akademik. Kita bisa dilihat di sini. Di sini merupakan halaman pertama dari website ini, yang dimana dapat dilihat secara umum, yang berisikan sejarah singkat,
informasi pendaftaran, informasi akademik, dan visi misi Pondok Pesantren Al-Habib Soleh bin Alwi Al-Hadad. Jadi dari semua yang telah kita jelaskan mengenai jurnal dari yang waterfall tadi, jadi kita mendapatkan kesimpulannya sebagai berikut. Yang pertama itu, metodologi SDLC waterfall sangat enak dipahami dan digunakan, terutama dalam proses pembuatan sistem informasi. Kemudian yang kedua, dengan diterapkannya sistem informasi akademik dapat membantu pengolahan data sebelumnya menjadi terkomputerisasi. Kemudian dengan adanya sistem informasi akademik ini, proses pencarian data guru, data siswa, data nilai, dan informasi lebih efektif karena penyimpanan data sudah dalam bentuk database. Kemudian kesimpulan yang terakhir itu, dengan adanya sistem informasi akademik di pengambilan keputusan, penilaian semakin cepat dan mudah karena sistem perhitungan penilaian sudah otomatis dan sudah disesuaikan dengan keputusan sekolah. Oke, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, mohon maaf apabila ada yang salah. Akhir kata, burung irian burung cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.